Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama. Judulnya apa Bu? Judulnya pun apa? Teng flyer. Menjadi versi terbaikmu. Masya Allah. Berat napa mboten nggih? Mboten. Kayaknya teorinya mudah, hanya sedikit berjuang untuk prakteknya nanti. Ya, insyaallah. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yuk dibuka, kita belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di dalam firman-firman-Nya. Kita belajar yang pertama bagaimana menjadi versi kita yang terbaik. Yang pertama silahkan dibuka surah An-Nisa ayat 32. Ini Allah loh yang berfirman ya, kita akan belajar. Surat An-Nisa. Surah An-Nisa itu surat yang keberapa nggih? Pinter ibu-ibu, Masya Allah. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, yang keempat An-Nisa. An-Nisa ayat 32. Sampun? Ya, ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Terima kasih ibu-ibu, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang disebut-sebut di hadapan Allah. Tidaklah kita berkumpul di rumahnya Allah, membaca firman-firman-Nya Allah, kemudian mempelajari apa isi kandungannya, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan pada jiwa-jiwa kita. Amin. Itu janjinya Rasulullah SAW. Allah akan menurunkan rahmatnya dan Allah akan sebut nama-nama kita satu persatu di hadapan malaikat. Ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu beruntunglah, berbahagialah manakala ibu-ibu bermajlisnya di masjid. Ya, kenapa? Karena masjid ini punya keutamaan sendiri. Masjid ini adalah tempat terbaik rumahnya Allah yang ada di muka buminya Allah. Jadi orang belajar, ya, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran di masjid dan di luar masjid itu berbeda fadilahnya, berbeda keutamaannya. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita rahmatnya yang maha luas, dan semoga kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik. Surah An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Kata Allah kepada kita sebagai hambanya, janganlah engkau iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian engkau. Ya, lebih banyak dari sebagian yang lain. Nih,
Siapa yang berkata, Bu? Allah. Kata Allah, kita itu tidak perlu iri hati kepada yang lain. Semua sudah dibagi jatahnya masing-masing. Dari sini kita bisa belajar bahwa setiap hamba Allah itu punya jalan hidup masing-masing. Tidak perlu, Bu, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Pernah nggak kita dengar orang bilang begini, apa Bu misalnya Bu, itu kayaknya motivasi tapi nggak semuanya benar. Jadilah diri kita seperti fulan yang no gitu misalnya ya. Kan kalau kita terus pengen jadi seperti fulan, pengen jadi seperti fulana, tapi ternyata Allah berikan kepada kita kelebihan yang Allah belum berikan kepada orang lain. Sebaliknya Allah berikan kepada orang lain tapi Allah belum berikan kepada kita. Maka hari ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya kita tidak perlu membandingkan apa yang Allah beri kepada kita dengan apa yang Allah beri kepada orang lain. Hasilnya pripun Bu kalau kita nggak membanding-bandingkan? Hasilnya kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nggih mboten? Kan begitu ya? Apalagi masalah dunia. Masalah dunia itu adalah perkara yang Allah Azza wa Jalla bagikan kepada semua hambanya. Jadi Allah itu kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ya Allah artinya adalah Allah itu maha pengasih. Kepada siapa Allah bagikan? Kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman. Jadi dunia itu dibagikan oleh Allah itu sekehendaknya. Ya. Tidak bisa kita menjadikan barometer ya dunia ini sesuai dengan agama seseorang. Karena memang Allah itu zat yang maha pengasih. Tetapi Ar-Rahimnya Allah, maha penyayangnya Allah akan diberikan wabil khusus hanya kepada orang-orang yang beriman, gitu ya. Jadi alhamdulillah kita kebagiannya. Yang kedua, ya di samping kita lebih bersyukur, tidak membanding-bandingkan apa yang Allah berikan ya kepada diri kita dan kepada orang lain. Yang kedua lebih menenangkan jiwa, Bu. Ya, jiwa kita tuh akan lebih tenang. Kenapa sih kita ini terkadang kecewa, Bu, dalam kehidupan ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita itu terkadang kecewa dalam urusan-urusan dunia? Boleh angkat tangan dulu. Saya kayaknya ada hadiah deh. Saya bawa buku. Masya Allah, ada 1, 2. Ini angkat tangan 2 orang. Mana dulu Mbak Iris? Ibu dulu ya. Iya, ayo Bu, kenapa Bu? Kecewa karena kita berharap pada selain Allah. Baik, ada lagi? Karena berekspektasi juga kepada makhluk. Masya Allah, jawabannya keren banget. Karena kita terlalu berharap kepada orang lain, kepada makhluknya, dan terlalu berekspektasi yang tinggi. Subhanallah, barakallahu fiik. Ini buku catatan Bu. Ya, Ibu mau pilih yang mana? Yang Abu. Oke, sisa 1 berarti ya. Masya Allah, terima kasih. Wa fiik barakallah. Baik. Masya Allah, kayaknya kalau berekspektasi yang tinggi, berharap kepada manusia ini butuh bersesi-sesi kajian ini ya. Masya Allah. Baik, begini ibu-ibu. Kenapa kita hidupnya kecewa? Betul. Karena kita terkadang membandingkan apa yang Allah berikan kepada orang lain dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya enggak ibu-ibu? Yang kedua, karena kita terlalu berharap kepada makhluk. Contoh ya Bu. Sekalipun kepada suami kita itu sebenarnya tidak boleh. Contoh, ibu-ibu udah masak nih, suaminya mau datang, ya, mau datang akhir pekan. Kerjanya di mana Bu? Di luar kota, ya. Mau datang biasanya ibu-ibu sibuk ngapain? Masak, beberes rumah, gitu kan ya? Bersih-bersih, gitu nggak sih ibu-ibu? Atau mager-mager aja?
Tenang aja, tinggal calling Mbak Iris, tolong kirim ini. Datang kan nggak juga ya. Belum tentu Mbak Iris ada di Jogja, ya kan? Nah, maka kita minimal masak lah ya. Masak. Oh, suamiku sukanya ini nih, ya kita masakin. Giliran suaminya udah datang, suaminya bilang apa ibu-ibu? Maaf ya mah, mending kalau kenyang bilangnya gini, maaf ya tadi udah makan sama temen. Ya, kira-kira kita kecewa apa mboten? Yakin nih, kecewa ya? Kenapa kecewa Bu? Karena apa? Ingin masakan kita dinikmati oleh suami. Itu dia bonus ya. Pengen dipuji sama suami, udah masak capek-capek, tadi nggak tidur siang, bela-belain masak koyo nggak dipuji. Gitu kan kita loh Bu, kita. Makanya saya bilang bukan ibu kita ya. Subhanallah. Maka mari luruskan niat kita masing-masing. Wallahi berharap kepada makhluk itu capek Bu. Capek. Ya. Terlalu berekspektasi kepada seseorang itu mudah menjadikan hidup kita itu akhirnya kacau. Ketenangan itu akan Allah datangkan ketika kita tidak terlalu berekspektasi yang tinggi kepada seseorang. Maka yuk mulai kita belajar lagi tentang arti berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Masya Allah. Ini pembahasannya lebih dalam lagi nih. Karena ini penting. Kenapa banyak orang sekarang ya sakit mental, depresi macam-macam. Di antara faktornya itu karena terlalu berharap kepada makhluk Allah. Ya. Jadi saya pernah ibu-ibu menjadi pembicara bareng sama Bunda Cinta di Masjid Al-Hidayah. Bunda Cinta adalah seorang psikolog. Jadi saya dari sisi agamanya, beliau dari sisi psikolognya. Ya, itu diantara faktornya itu. Ya, seorang istri dia terlalu berekspektasi yang tinggi terhadap suaminya. Seorang ibu punya ekspektasi yang tinggi terhadap anaknya. Makanya ada banyak akhirnya timbul ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan. Subhanallah. Dan timbullah stres yang bertumpuk jadi depresi. Coba kalau semuanya kita serahkan kepada Allah, semuanya kita berharap kepada Allah, maka itu akan menjadi hidup kita itu sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Ya, maka dari itu ibu-ibu saya mulai hari ini kita akan berkata, kita semua berkata kepada diri kita masing-masing, ya Allah, apa yang Engkau berikan kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang Engkau berikan kepada orang lain itu sesuai dengan kebutuhan orang lain. Engkau berikan kelebihan kepada orang lain, Engkau juga berikan kelebihan kepada diri saya. Sekarang ibu-ibu tulis, biar kita itu lebih bersyukur kepada Allah. Boleh tulis. Tolong ibu-ibu sebutkan 3 kelebihan yang Allah berikan kepada ibu-ibu. 3 aja. Bisa kan insya Allah 3. Kan kita mau jadi versi terbaik. Nanti dari kelebihan itu kita berikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Nah, maka kita semuanya bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Tulis. Yo tulis. Ada yang nggak bawa balpen, tulis di HP. Boleh sekarang tulis. Sebutkan 3 kelebihan. Ini ada ibu yang merenung. Apa yuk kelebihanku? Tuh kan Mbak Iris ya termasuk. Kok dari kemarin nggak pernah kepikiran ya Mbak ya? Yuk tulis yuk 3 kelebihan. Silahkan. Sampun Eyang. Kayaknya Eyang lebih cepet tuh Mbak Iris. Yuk kelebihannya apa? Jangan. Kan ada kelebihan ada kekurangan. Nanti kalau kekurangan aja minder. Udah 3 kelebihan. Eyang, ibu-ibu, sampun? Nyenengan sampun Eyang? Boleh sebutkan Eyang. Ya silahkan. 1. Pripun Bu? Endi kelebihannya panjenengan maksudnya? Betul. Ya. Kelebihan. Boleh dibantu. Allah berikan kelebihan kepada ibu nopo gitu. 3 tulis. Kan nanti setiap orang tuh beda-beda tuh kelebihannya. Nggak ada yang sama. Masya Allah. Berarti panjenengan dikasih kelebihan sama Allah sabar.
Masya Allah. Yang kedua Bu, kelebihan yang Allah berikan. Masya Allah. Berarti selama ini masakannya dirindukan oleh anak-anak panjenengan nggih? Masya Allah, bagus. Yang ketiga, Masya Allah, barakallah. Berarti panjenengan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala telaten. Nggih, sabar telaten. Masya Allah. Allahumma barik. 67 Bu. Masya Allah, sehat-sehat nggih Bu. Mugi-mugi nanti Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik, matur nuwun Mbah. Mbah berarti ya atau Ibu mawon? Oh eyang. Masya Allah, matur nuwun eyang. Barakallah. Ini kayaknya ya dari cara duduknya ini hampir ada kesamaan dengan jamaah yang di Green Hill ini. Saya kan ngajar di sana di Masjid Green Hill. Itu kalau di Green Hill tuh belakang-belakang tuh para senior gitu. Iya betul. Loh, ada anak muda nyelip situ. Masya Allah, barakallah. Kalau di Masjid MPB beda lagi Bu. Saya pernah cerita nggak di MPB itu saya datang. MPB tuh di sana ada juga pensiunan istri dosen. Ya, itu saya bingung pertama mengisi di Masjid Pogung Baru. Kok ini kalau ibu-ibu kan berbaris gini ya. Kalau di sana tuh mepet tembok gitu, jadi tengah kosong. Ternyata karena senior. Jadi kalau ada ya pengajian, terus kita datang, kita mulai nyari tembok, berarti kita harus tahu diri nih. Kita sudah tidak lagi muda. Kenapa? Karena mulai deh ya penyakit B-nya muncul, boyoan. Baik, sampun gak yang nggih? Masya Allah. Yang masih nulis apa mboten? Ini saya mau kasih hadiah, tapi jenengan masih nulis apa? Sudah nggak nulis lagi? Oh udah di HP, waduh keren. Oh mau. Oke, monggo Mbak Iris. Masya Allah, lucu banget sih ibu sini ya, Masya Allah. Baik, udah habis hadiahnya nanti dari Allah ya. Baik, yang kanan, ayo. Kelebihannya apa? Monggo ibu-ibu, yang kanan boleh angkat tangan. Ya, monggo. Kan nanti yang satu katanya tadi pandai memasak. Yang sebelah kanan kita, Ustazah saya alhamdulillah diberikan oleh Allah kelebihan bisa mengkonsep. Oh ya sudah Bu, kerjasama buka catering. Nah, kan begitu nanti ya, Masya Allah. Ayo ibu-ibu. Ya ibu monggo silakan. Kelebihannya pun. Masya Allah. Kelebihan yang pertama apa Bu? Masya Allah, berarti panjenengan tuh kelebihannya yang Allah berikan rajin. Ya. Yang kedua, Masya Allah, berarti kelebihan yang Allah berikan kepada panjenengan pandai bersyukur. Masya Allah. Yang ketiga, Masya Allah, berarti Allah berikan ke panjenengan, Masya Allah, ibu yang salihah. Masya Allah. Kan Masya Allah ya ibu-ibu, peran kita itu banyak loh. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak bagi ibu kita kan ya Bu ya. Dan itu kalau dibahas di pengajian tuh butuh bersesi-sesi kajian. Bagaimana menjadi istri yang salihah, bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana menjadi anak yang baik. Ya. Gak cukup satu sesi kajian. Maka dari itu seharusnya muslimah itu belajarnya tuntas, berperan dengan perannya masing-masing dan tidak ikut-ikutan, tidak mudah ikut-ikutan. Kalau kita sudah memahami bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, ya enggak? Kita dihidupkan oleh Allah untuk apa sih Bu? Untuk beribadah. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti untuk ibadah kita butuh ilmu. Dan dengan ilmu ini itu akan menjaga kehidupan kita tidak mudah ikut-ikutan.
Ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan sesuatu yang sedang tren tapi ternyata itu melanggar syariat. Ya, itu nanti pembahasannya panjang, Bu. Ya, jadi kita itu hidup itu ibu-ibu tidak perlu kita ikut-ikutan. Ada tren ini dari agama lain. Ya sudah, itu kan trennya agama lain. Tidak usah kita ikutan. Ya, kenapa? Karena di dalam agama Islam sudah diatur dari A sampai Z. Tapi bagaimana kita mengetahui caranya agar kita menjadi versi terbaik muslimah, menjadi versi terbaik kita sebagai hamba Allah, menjadi versi terbaik kita sebagai amatullah. Ya, hamba Allah yang terbaik di muka bumi ini, prosesnya dengan belajar. Pelan-pelan, Bu. Yang namanya perubahan itu tidak langsung dari A langsung Z. Ibu-ibu naik tangga, punya tangga di rumah, itu kan pelan-pelan, satu. Apa jadinya kalau ibu melangkah dari satu tangga ke tangga yang langsung kelima? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, ya betul. Apa jadinya kalau ibu turun dari tangga yang keempat langsung turun ke tangga pertama? Jatuh, ya. Maka dari itu yang pertama kali harus kita ingat bersama bahwa sesungguhnya yang namanya berproses itu butuh waktu. Ya, tadi kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita. Kita diberikan keunikan masing-masing oleh Allah, diberikan kelebihan masing-masing oleh Allah. Mari kita menjadi hamba Allah yang terbaik melalui kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ya, satu lagi, sebelah kiri sudah, sebelah kanan sudah, tengah. Yo, ya, monggo. Siapa yang mau angkat tangan boleh. Eyang Bade, monggo. Oke, monggo Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuswani pun pinten Eyang. Dengan adanya kelebihan seperti itu, maaf sebelumnya kalau dikirain sombong. Akhirnya saya. Oh, mboten, insyaallah mboten. Ini kan kelebihan yang memang Allah berikan ke panjenengan. Nggih, monggo. Nggih. Itu yang pertama bisa ngomong berdua. Masya Allah. Waktu itu juga ditinggal suami, termasuk istilahnya selingkuh ya. Masya Allah. Harus sabar berdua sama suami. Masya Allah. Ya, dengan jalan seperti itu karena kita sabar, tidak tahu dari mana saya sudah belum pernah pun bisa umroh. Masya Allah, Masya Allah. Berarti Allah yang memberikan hadiah kepada saya. Nggih, Masya Allah. Atas kesabarannya panjenengan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Semoga Allah menerima segenap amal ibadahnya Ibu, nggih. Amin. Yang saya takutnya kalau kita mengutarakan itu takutnya tuh sombong gitu. Nggih. Nggih, insyaallah. Nggih, insyaallah bukan maksud itu ya Bu ya, insyaallah nggih. Nggih. Yang kedua, alhamdulillah bisa menyelesaikan anak 4 S1 semua dan bisa bekerja semua. Masya Allah, barakallah. Nggih. Itu adalah merit dari seorang ibu yang harus bisa menyelesaikan kewajiban. Masya Allah. Karena suami tetap selingkuh, jadinya kita punya demi anak kita harus kuat. Jadi ibu diberikan kelebihan oleh Allah, wanita yang yang kuat, yang berjuang, yang gigih. Wah, Masya Allah. Tanpa mundur, tanpa berputus asa. Masya Allah. Baik, yang ketiga. Yang ketiganya, sampai tadi 7 kali, tapi tetap saya harus sabar dan saya tetap demi anak. Jadi sekarang alhamdulillah yang dari saya dan Bapak Bapak punya cucu 12 dan sekarang kalau umur yang saya itu 2 jadi 22. Masya Allah. Jadi kalau pastrah tuh kata nih Bu, pastrah lebaran nih loh. Masya Allah. Masya Allah. Dan satu lagi yang istimewa lagi, karena lindungan dari Allah itu saya dianggap berbengkaran punya tidak bersyukur satu. Masya Allah. Kalau orang lain menganggap saya itu orang nggak pernah kekurangan. Masya Allah. Nggak pernah susah. Masya Allah. Alhamdulillah juga orang melihat saya itu katanya umur sekarang 71 masih cantik.
Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk usia ibu. Semoga Allah selalu menjaga ibu, dijauhkan dari keburukan, dikelilingi dengan orang-orang baik, dan semoga Allah kelak mengangkat derajat ibu di dalam surganya. Amin. Orang sabar tuh pahalanya gede loh, Bu. Kalau kita dikasih ujian kayak ibu tadi, kita kuat napa mboten kira-kira? Mbak Iris kilingnya langsung. Kenapa, Mbak? Hah? Kata Mbak Iris, kalau aku nggak bisa Ibu tadi 7 kali ya? 7 kali. Mbak Iris 1 kali aja udah nggak mau, Bu. Masya Allah. Berarti Mbak Iris, nanti kalau butuh pembicara tentang sosok sabar ibu yang jadi pematerinya. Wanita setegar batu karang gitu ya, Masya Allah. Tuh lihat, Bu. Terima kasih ya Ibu sudah sharing dengan kita. Semoga menjadi ibrah bagi kita semuanya. Baik, dilanjut ya Bu ya. Jadi ternyata ibu-ibu, hidup kita itu sawang sinawang, nggih mboten? Kita lihat Masya Allah, ibu cantik, ibu awet enom, ibu Masya Allah berkecukupan. Orang lain nggak tahu apa yang terjadi sama ibu, nggih mboten? Ya, dikiranya kita itu hidupnya paling parah gitu ya. Kita hidupnya lebih paling menderita ya. Padahal ternyata ada orang yang diuji lebih berat daripada kita. Dan ujian yang Allah berikan ibu-ibu ini nih yang harusnya kita lebih banyak belajar. Siapa manusia yang paling berat ujiannya, Bu? Ayo, itu Rasulullah yang bilang, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Siapa? Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Contoh kita ambil kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Bu, Nabi Ibrahim itu berdoa sama Allah minta anak, Bu. Ya. Berapa tahun Nabi Ibrahim minta anak? Puluhan tahun. Setelah punya anak di usia 80 tahun, ya itu kan ujian ya. Kalau kita berdoa sama Allah, ya Allah saya minta ini 10 tahun belum Allah kasih sudah pada putus asa. Ya. Ini Nabi Ibrahim puluhan tahun minta loh sama Allah. Allah belum diijabah. Apakah Allah tidak sayang kepada Nabi Ibrahim? Allah sayang. Tapi itulah ujiannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, alhamdulillah Allah ijabah doanya, dikasih Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail besar, Allah uji lagi Nabi Ibrahim. Allah pengen tahu seberapa besar kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail lagi senang-senangnya, Bu, ya. Lagi banyak bergaul dengan Nabi Ibrahim, membuat Ka'bah bareng. Tiba-tiba ada perintah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Kira-kira itu ujian apa mboten? Ujian. Nabi Ibrahim nurut apa mboten sama Allah? Nurut. Alhamdulillah. Allah ganti dengan domba yang lebih besar. Jadi hidup kita di dunia ini, Bu, ya, dari ujian menuju ke ujian berikutnya. Maka tadi saya katakan bahwa tidak perlu kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Fokus dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Contoh, saya contohkan Mbak Iris, kelebihannya pandai dagang. Misal, nggih enggak? Pandai berdagang, pandai bersosialisasi. Iya enggak sih? Ya, itu kan kelebihannya Allah berikan, ya sudah. Ini dipakai nih kelebihannya. Kekurangannya nopo? Ada, setiap kita punya kekurangan masing-masing. Tapi tutuplah kekurangan itu dengan kelebihan yang Allah berikan. Kalau kita ingat kekurangan-kekurangan kita, maka kita akan menjadi manusia yang tidak bersemangat. Setiap orang dikasih kelebihan masing-masing. Bu, saya kemarin bertemu dengan satu jamaah yang nuwun sewu, dari fisiknya itu diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalannya enggak sempurna. Tapi saya takjub kepada beliau, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, Allahumma barik. Beliau salah satu panitia kajian, dan beliau itu Masya Allah, ketika masuk mobil ya Bu, ya Masya Allah. Pertama beliau santun. Jadi saya datang disambut, monggo,
ya ramah. Itu kan nilai plus sendiri. Allah berikan kelebihan. Nggih mboten? Sampai di mobil beliau berdoa Bu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dalam hati saya, ya Allah, ternyata beliau punya suami. Ya Allah, ternyata ya Allah tuh kasih kelebihan kepada orang tuh beda-beda. Ada yang Allah berikan cantik rupa. Ada yang Allah berikan cantik hatinya, nggih mboten? Ya, orang yang cantik hatinya, Bu, biasanya akan menunjukkan sikap yang ramah. Dan orang yang punya cantik hati itu dicintai oleh semua kalangan. Ya. Dan itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, mari kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, Masya Allah. Jadi dengan kelebihan yang Allah berikan, mari kita bersemangat untuk menjadi hamba Allah yang banyak memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya, tadi kelebihannya pintar masak, berarti ibu-ibu tugasnya kalau hari Jumat masak, ya. Untuk apa? Untuk bagi-bagi Jumat barokah, gitu kan? Itu kan kelebihan. Ya, kalau tetangganya mau hajatan, ibu bilang, udah saya aja yang handle masaknya. Ya, tetangganya mau ada tamu dari luar kota, udah nggak usah pesan catering, saya masakin plus saya belikan bahannya plus saya anterin ke rumah, semua free. Ibu-ibu pernah nggak punya tetangga model begitu? Hah? Nggak ada. Kok nggak ada? Jenengan datang ke tetangganya, jeng, insya Allah besok saya mau kedatangan tamu calon besan. Kata tetangganya, alhamdulillah derek binga. Sudah, jenengan gak usah repot-repot gitu ya. Saya yang masakin, saya yang beliin. Oh, Masya Allah. Nanti saya yang nganterin. Terima beres. Tapi berapa jeng? Boten usah. Niki sedekah dari saya sebagai tetangga. Senang gak punya tetangga model begitu? Senang. Masalahnya punya gak? Gak ada ya. Ada Mbak, tapi belum ketemu. Minta sama Allah, semoga Allah berikan tetangga yang model demikian. Baik. Kemudian setelah kita belajar bahwa kita harus menjadi orang yang bermanfaat dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua, ibu-ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah kita harus paham peran kita masing-masing. Kalau tadi kelebihan kan sudah tuh. Ya, itu akan menjadikan kita lebih tenang. Yang kedua, bagaimana caranya kita memahami peran kita masing-masing. Setiap orang punya peran yang berbeda-beda. Ya. Setiap orang diberikan amanah yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan kelebihan, Masya Allah, lisannya fasih misalnya. Ya, kalau lisannya fasih berarti biasanya ngaji Qur'annya bagus. Nggih mboten? Berarti dengan kelebihan ini harusnya dia ikut ambil peran menjadi guru ngaji. Nah, kan jadi bermanfaat tuh. Ambil peran masing-masing. Ibu-ibu tadi yang punya, Masya Allah, kelebihan sabarnya ekstra luar biasa, maka ambillah peran menjadi seorang ibu yang baik. Ibu-ibu yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya Masya Allah, ya pandai memasak, seperti tadi Eyang bilang pandai memasak, maka ambillah peran menjadi tetangga yang baik. Ya, kita ambil perannya masing-masing. Dan peran kita sebagai seorang wanita itu banyak, Bu. Ya, peran kita sebagai seorang wanita itu banyak. Masya Allah, mbaknya sibuk, Masya Allah. Ya, belok kanan, belok kiri, sampai alhamdulillah nyala apa mboten? Alhamdulillah. Mbak siapa tuh namanya? Mbak Nila. Saya doain dulu nanti. Ya. Mbak Nila ini dikasih kelebihan sama Allah itu ini loh, respect, peduli. Iya enggak sih? Responsif, iya enggak? Orangnya begitu enggak sih? Masya Allah. Betul. Enggak, saya mau doain kebaikan maksudnya. Ya. Mbak Nila ini orang model Mbak Nila. Coba ibu-ibu, kalau nggak ada orang model Mbak Nila, sampai kajian ibu-ibu diem aja. Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah. Saya doakan Mbak Nila, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada panjenengan nikmat kubur. Ya amin. Ya, didinginkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena jenengan sudah berusaha membuat teman-temannya nggak kepanasan. Ya amin. Dan semoga besok ketika berdiri di mahsyar, panjenengan termasuk orang yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi hal-hal yang sepele yang seperti ini Ibu, kalau kita niatkan untuk kepentingan bersama, kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah, bisa jadi amalan yang sedikit itu yang akan memasukkan kita ke dalam surganya. Bisa jadi amalan yang dianggap sedikit itu bisa menolong kita ketika kita merasakan panasnya matahari sedang menyengat di mahsyar. Dan kita akan berdiri di mahsyar, Bu. Ingat, setiap orang yang meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur dan akan berdiri menunggu panggilan, menunggu antrian. Dan ada orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saya doakan semoga Mbak Nila termasuk orang yang diberikan naungan. Nanti kata teman-teman, kok kita nggak didoain gitu ya. Ya, saya doakan juga semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Pengen apa mboten, Bu? Saya kira pengen, Bu. Kenapa? Karena kalau kita dihisab itu gawat, Bu. Kenapa? Ibu-ibu punya tas, saya yakin tidak ada di sini yang tasnya cuma satu. Ya, pasti lebih dari satu. Nggih mboten? Pada ketawa-tawa, ya kan? Tas pertama hisabnya belum selesai, masih ada tas kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Apalagi saya kata Aisyah, Umi punya kacamata berapa tuh? Waduh. Tapi ya Allah, saya akan berhujah di hadapanmu ya Allah. Ini kacamata bagi saya itu penting ya Allah, karena min saya itu udah tinggi. Jadi kacamata tuh ibaratnya apa, Bu? Ibaratnya apa bagi yang ibaratnya kayak pakaian gitu ya, kayak baju ya. Jadi kalau kacamatanya satu, saya kalau kemana-mana mesti bawa 2 kacamata. Ya, karena pernah kejadian saya pakai kacamata pas mau tawaf, ya saya ditabrak sama orang, jeger gitu ya. Akhirnya putus kacamatanya. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, saya mau ketemu Ustadz Hanan. Saya masih ingat tuh. Dulu waktu mau ketemu Ustadz Hanan, kami nggak berpacaran. Ya, yang kenal sama saya duluan ibu mertua. Ya. Jadi pas Ustadz Hanan sama ibu mertua saya ke rumah, ya, saya deg-degan, Bu. Bener, deg-degan tuh, bener-bener deg-degan fitrah ya, deg-degan. Aduh, gimana ini ya Allah mau menghadapi calon suami gitu kan ya. Saya pakai kacamata, Bu. Perasaan saya di depan saya itu pintu. Ternyata jedut tembok. Ini benar, masya Allah, kacamatanya pecah. Jadi saya waktu lihat Ustadz Danan nggak pakai kacamata, saya lihat semua orang rata mukanya. Waktu itu saya bilang ke Bule, berarti ya Ibu, gimana Bule? Setuju nggak Bule? Setuju. Gitu ya udahlah. Pokoknya kata Bule setuju, oke. Gitu ya. Jadi 2 kali tuh saya kena kacamata pecah itu. Ya alhamdulillah. Allah kasih kelebihan kepada ibu-ibu nggak pakai kacamata. Allah uji saya dengan penglihatan. Alhamdulillah. Jadi kita tuh tetap bersyukur sama Allah. Saya katakan ya Allah, walaupun min saya tinggi ya Allah, enggak apa-apa, alhamdulillah bisa lihat. Itu teman-teman saudari-saudari kita satu muslim, satu muslimah, itu ada juga yang tuna netra. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan kelebihan yang Allah berikan, dan jadilah orang-orang yang ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang terbaik dengan perannya masing-masing. Ibu diberikan peran oleh Allah sebagai seorang ibu, jadi ibu yang paling baik bagi anak-anak. Ibu diberikan peran oleh Allah sebagai seorang istri, jadi istri yang terbaik bagi suami. Ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peran misalnya dalam masyarakat menjadi Bu RT misal. Maka jadilah Bu RT yang baik. Ada tuh kalau di Indonesia RT, RW gitu ya. Ibu jadi Bu RW di tengah masyarakatnya, jadilah Bu RW yang terbaik, disenangi masyarakatnya. Ibu menjadi buduku, ada nggak buduku? Di sini ada buduku? Nggak ada buduku. Jadilah buduku yang terbaik. Ambil peran masing-masing. Ya, tidak perlu membandingkan antara diri kita dan orang lain. Semua punya peran masing-masing, dan jadikanlah dengan peran yang Allah berikan, dengan amanah yang Allah berikan, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga perlu belajar bagaimana menjadi istri yang baik. Ya, ada saya di YouTube, Bu, itu semuanya sudah dibahas. Di YouTube Mutiara Hikmah Official itu ada.
Saya pernah bagi juga tentang bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi muslimah yang baik, bagaimana menjadi teman yang baik, ya bagaimana menjadi murid yang baik, itu ada semua. Jadi kalau sekarang Allah berikan amanah kepada saya menyampaikan materi, berarti Allah berikan amanah kepada saya menjadi seorang guru. Maka saya ingin menjadi guru yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu diberikan oleh Allah kesempatan berperan sebagai seorang penuntut ilmu. Maka jadilah seorang penuntut ilmu yang terbaik. Gitu ya. Kenapa? Karena penuntut ilmu itu, Bu, statusnya menjadi besar di hadapan Allah kalau niatnya mencari ridhonya Allah. Bonusnya apa? Seorang penuntut ilmu, Bu, bonusnya dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya begini, Bu, kadang saya sering menemukan jamaah, ya jamaah, ayo apa definisi misalnya ya, definisi apa? Misalnya definisi kalimat takwa yang saya kasih di pekan kemarin. Ibu-ibu baru buka gitu. Saya tanya lagi, itu buku kapan terakhir dibuka ibu-ibu? Ya tadi pas ustadzah ngisi kajian katanya. Padahal yang namanya Imam Syafi'i, kita semua madhabnya Syafi'i ya Bu, saya juga madhabnya Syafi'i. Beliau menggunakan malam harinya untuk murojaah, untuk membuka kembali apa yang sudah beliau dapatkan di majelisnya Imam Malik. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu diberikan amanah sebagai seorang penuntut ilmu, jadi ibu penuntut ilmu yang terbaik. Bagaimana caranya? Ini buku jangan langsung ditaruh di rak buku. Ya. Bagaimana caranya Ustazah? Sore nanti dibuka. Sebelum tidur dibuka. Yang namanya ilmu itu harusnya di dada, bukan di catatan. Ya, saya sering mengutarakan apa arti takwa. Jawabannya menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Betul. Tapi saya pernah menyampaikan kalimat takwa dengan penjelasan yang lebih rinci. Ya, di mana itu? Di dalam pengajian. Tapi masalahnya kadang kita tidak punya waktu untuk mengevaluasi apa yang sudah Allah beri kepada kita. Ya Allah, banyak Bu nikmat yang kita sia-siakan. Ya, kan tidak semua orang itu diberikan ilmu oleh Allah. Ilmu itu rizki, Bu. Para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Innamal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama yuwarithul ilm. Maka barang siapa, faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Barang siapa yang mendapatkan warisan ini, Bu, kita lagi dapat warisan. Apa itu ilmu? Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu, kata Rasulullah, maka sesungguhnya dia mendapatkan keberuntungan yang banyak. Masya Allah. Baik. Menjadi versi terbaik kita ini, kita harus mengenali, ya, kalau kita kan perannya menjadi seorang istri, ya, kita semua menjadi seorang istri, Bu. Maka menjadi versi terbaik kita harus mengenali siapa Rob kita. Nah, ini paling detail, ya. Kalau kita pengen menjadi versi terbaik diri kita masing-masing, kita harus mengenal Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mengenal dirinya sendiri. Ya, dari mana kita belajar? Dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Ya, Bu, Allah itu zat yang maha baik. Allah itu zat yang telah memberikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan. Tidak ada yang Allah sembunyikan, ya, untuk kita semuanya. Allah beri. Maka ketika kita mengenal Allah, maka kita akan menjadi versi terbaik kita menurut Allah, bukan menurut manusia. Kita mengenal Allah, Allah akan mengenal kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka Allah tidak mengenalkan diri kita. Ya, jadi ini penting bagi kita untuk menjadi versi terbaik kita menurut Allah, bukan menurut manusia. Bukan menurut manusia. Kenapa? Karena kalau menurut manusia itu capek, Bu. Ya, capek. Hidup kita capek. Tidak ada, kata Imam Syafi'i, tidak ada di dunia ini, Bu. Tidak mungkin terjadi kalau kita itu senantiasa mengikuti apa kata orang.
Ya, kata orang A kita ikuti, kata orang B kita jangan begitu, kita beda lagi. Kata orang C begini, kita beda lagi. Sudah, kita harus punya prinsip dalam hidup. Versi saya ya begini, ya sudah. Yang paling penting, jadilah diri kita hamba Allah yang senantiasa berada di track yang benar. Track yang benar itu seperti apa? Track yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi versi terbaik kita menurut Allah, berarti buktikan dengan amal solih yang nyata. Ya, buktikan. Dan amal solih itu banyak, Bu. Bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, tapi bagian dari amal solih adalah bermuamalah dengan orang lain. Nyambung nggak? Nyambung. Contoh, ibu-ibu peduli. Tadi Mbak Nila peduli, Masya Allah AC mati kemana-mana. Orang-orang yang model Mbak Nila ini, kalau nggak ada, dirindukan oleh kita. Mbak Nila kok nggak ada? Ibu-ibu lagi ada kajian versi, bukan kajian, mati AC-nya. Mbak Nila nggak ada, pada diem. Kok nggak ada yang keluar ya? Oh, Mbak Nila nggak ada. Nah, itu kan Masya Allah. Berarti ibu-ibu, yang namanya amal soleh ibadah itu ada yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan dengan manusia. Ya, dan itu harus seimbang. Harus seimbang. Sudah saya kasih contoh tadi, ya. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka dua-duanya harus jalan. Ibadah yang ada kaitannya dengan Allah kita maksimalkan karena kita adalah hambanya Allah, dan ibadah yang ada kaitannya dengan manusia kita amalkan. Contoh misalnya ibu ramah, ibu selalu peduli kepada orang lain. Kalau ketemu temannya ibu selalu bilang ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya bantu, gitu kan. Ibu punya tetangga lagi bangun rumah, kata ibu, tenang, 1 pekan ini tukangnya saya yang bayar. Masya Allah, kan keren banget tuh. Belum nemu ya Bu? Ya, belum. Saya waktu melahirkan di Yaman, ya, jadi putri saya 1, 2 tuh lahir di sana semua. Itu saya masih ingat banget, 1 bulan kita nggak boleh masak. Siapa yang masak? Tetangga-tetangga. Ya Masya Allah, digilir Bu. Iya, digilir. Jadi pagi itu sudah dapat kiriman. Saya nggak minta, nggak. Siang, malam ya, saya bilang kita orang Indonesia makannya sedikit. Ya, ibu bayangin nggak? Bisa membayangkan nggak? Kita kalau habis lahiran makannya apa Bu? Orang Indonesia. Sayur, tahu, tempe. Menurut kita pantangan kalau makan daging. Ya, orang Arab itu makanannya kambing. Makanya tidak heran kalau orang Arab itu 7 hari setelah melahirkan udah strong, Masya Allah. Karena makanannya apa? Kambing. Orang Indonesia nunggu 40 hari ya Bu ya? Ya kenapa? Karena makanannya tahu, tempe, bayam, kangkung. Ya. Udah gitu masak sendiri. Jadi saya menemukan tetangga-tetangga yang baik itu di Yaman Bu. Ya, sering kali kami orang Indonesia ini bayangkan ya Bu. Kita pagi-pagi buka pintu, ini contoh yang mungkin di Indonesia belum ada. Saya pagi-pagi buka pintu, di depan pintu saya tuh ditemukan 1 karung gandum. 1 karung gandum tuh 1 karung tepung. Karena di sana makannya roti. Terus ditulis begini, ini untukmu, silahkan digunakan. Itu saya ketemu sama tetangga model begitu tuh. Di Indonesia ada nggak? Ibu buka tiba-tiba ada sekarung emas. Dari tetangganya, nggak ada kan? Boro-boro sekarang emas Ustazah. 1 cincin emas saja saya belum pernah dikasih sama teman saya. Ya kan? Jadi Masya Allah, jadilah versi terbaik kita menurut Allah. Ingat peran kita itu berbeda-beda. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita juga berbeda-beda. Masya Allah, Allah Dat yang maha baik. Masya Allah, Allah turunkan mataharinya jadi syahdu ini, coba lihat. Ya kan? Masya Allah, Alhamdulillah. Allah kirimkan angin Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Latihan haji Bu. Betul. Jadi Masya Allah ya, kalau ada apa-apa tuh kita bilang, ya Allah ini tuh lagi latihan ibadah haji. Ya, orang hajian itu beda-beda Bu. Ada yang di Mina itu tendanya kepanasan, ya kan? Ada yang di Mina tendanya kedinginan. Ya. Udah, anggap aja ibu lagi latihan haji. Ya, amin. Semoga kita bisa hajian bareng. Amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.